Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abraham Erangga Ronaldo. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, materi, nilai, dan norma sosial. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama ada nilai dan norma sosial. Pengertian nilai sosial dan norma sosial. Hakikat peran nilai dan norma sosial dalam sosialisasi menjadi dasar, menjadi fondasi awal, sebab dalam proses bersosialisasi itu nilai dan norma harus selalu ditransformasi. Dalam beberapa literatur pengertian nilai menurut Sukanto ada konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Kimball Young, nilai merupakan unsur-unsur yang abstrak dan sering tidak disadari tentang benar dan pentingnya. Dan ketiga ada Green, kesadaran yang berlangsung secara relatif sesuai emosi terhadap objek dan ide perorangan. Menurut Desi Menjutak, nilai merupakan ide masyarakat tentang sesuatu yang baik. Dan terakhir, menurut Robert Lawang, nilai merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Ada beberapa hal yang tercakup dalam nilai. Yang pertama, ada nilai mengenai hakikat hidup manusia sendiri, ada nilai mengenai hakikat karya manusia, ada nilai mengenai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi ini konsepnya tak terbatas. Ada nilai yang mengenai hakikat hubungan interaksi manusia dengan alam. Dan yang terakhir ada nilai mengenai hakikat hubungan manusia dengan sesama manusia. Ciri nilai sosial. Oke. Jadi nilai sosial itu memiliki suatu ciri-ciri yang dimana ini merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat. Nah, penyebabnya bukan karena individu, tapi ini memang terciptanya masyarakat di antara masyarakat melalui proses belajar. Nah, nilai sosial itu bagian dari usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia di sini tidak dapat hidup sendiri tentunya. Kita memerlukan manusia lain, kita perlu memerlukan orang lain agar kita bisa melanjutkan kelangsungan hidup kita. Oke. Dan nilai sosial ini atau unsur sosial yang ada dalam diri kita itu dapat mempengaruhi perkembangan diri kita sendiri maupun perkembangan orang lain. Dia berkata, penularan memiliki pengaruh yang berbeda antar warga negara dan cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu tatanan nilai. Oke. Menurut literatur dari Dr. Andi Suprapto, fungsi dinas sosial yang pertama ada menyumbangkan seperangkat atau menetapkan harga sosial di suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpola pikir dan bertingkah laku dalam cakupan tatanan yang bersama. Ketiga, ada penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan dan karakter sosialnya sebagai alat solidaritas di kalangan beberapa anggota kelompok atau masyarakat, sebagai alat pengawas kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengingat tertentu. Jadi pengkondisian antar suatu masyarakat. Oke. Macam-macam nilai sosial menurut Profesor Dr. Notonegoro. Yang pertama ada nilai material. Ia berkata nilai material itu sesuatu yang bisa berguna, ada daya gunanya, dan bagi unsur material manusia, unsur fisik gitu. Yang kedua ada nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia untuk dapat melanjutkan atau mengadakan suatu kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu nilai yang batiniah, artinya sebagai pengisi gitu loh, kerohanian dari manusia itu sendiri. Nah, berdasarkan cirinya, jadi murid-murid sekalian, nilai sosial itu
ada dua. Yang pertama nilai yang dominan, yang kedua nilai yang mendarah daging. Jadi sudah terpatri dengan baik. Yang dominan itu nilai dominan itu dianggap penting dan juga dianggap lebih berpengaruh, itu ya yang dimaksud dari nilai dominan. Dan kedua nilai mendarah daging itu telah menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit, sehingga orang itu refleks. Jadi saat melakukan itu kita nggak perlu pertimbangan, kita nggak perlu berpikir lagi, dan ini seperti suatu nilai yang dilakukan secara tidak sadar. Itu. So, jadi oke, kita bahas tentang pokok pembahasannya. Setelah nilai sosial, kita akan membahas tentang norma sosial, yaitu patokan berperilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Jadi norma itu merupakan aturan atau tatanan atau regulasi. Nah, norma sosial mengatur masyarakat ada dua. Yang pertama formal dan non formal. Norma formal itu berasal dari lembaga masyarakat atau institusi yang resmi, dan biasanya norma sosial yang bersifat formal ini tertulis biasanya. Dan yang kedua non formal, dan ini biasanya norma tidak tertulis dan lebih banyak dari norma formal karena ini kesadaran pribadi seperti yang tadi dilihat pada pembahasan yang sebelumnya. Dari norma-norma ini ada beberapa tingkatan norma. Ada cara atau penggunaan, usage, ada kebiasaan, folkways, adaptation juga termasuk dalam kebiasaan. Ketiga ada tata kelakuan, mores. Jadi norma dari cara penggunaannya yang paling lemah dari tingkatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi kayak berupa cemoohan atau ejekan. Itu cara usage. Nah, kedua ada kebiasaan. Aturan dengan kekuatan yang mengikat lebih kuat daripada usage karena perbuatan ini bisa dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya itu menyukai habit dan menyadari akan perbuatannya. Yang ketiga tata kelakuan atau mores. Ada aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau alat kontrol secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat kepada tiap anggotanya. Dan kita tahu macam-macam norma yang setelah dari SD, dari SMP, peserta didik sekalian juga mengetahui ada norma agama, norma yang berdasarkan kajian atau kaidah dari satu agama, ada norma susila, hati nurani kemanusiaan, ada norma kesopanan yang berpangkal dari tingkah laku berlaku di masyarakat, ada norma kebiasaan atau habituasi, hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga ini menjadi suatu kebiasaan. Dan terakhir ada norma hukum berupa petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, syarat-syarat norma agar berfungsi baik, yang pertama norma itu harus diketahui ya oleh masyarakat umum. Kedua, norma harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Nah, keduanya ini kenapa? Setelah diketahui berarti ada suatu proses sosialisasi dalam mengembangkan norma. Yang kedua, setelah ada sosialisasi atau masyarakat telah tahu tentang norma tersebut, harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Dan ketiga, norma harus dihargai karena norma itu bermanfaat sebagai kontrol dari tingkah laku manusia. Yang keempat, norma harus ditaati dan dilaksanakan karena percuma jika ketiganya sudah tahu tapi kalau tidak dilaksanakan ya sama juga bohong. Oke, setelah pemberian materi yang tadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dari gambar di samping, apakah termasuk pelanggaran norma sosial? Jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, juga berikan alasannya dengan alasan yang teoritis. Sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.